Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oyetarimah Mastari dengan NIM 1911127 dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan di SMP YPRB Dendang, Kecamatan Kelapa, mengenai metode, strategi, dan teknik yang digunakan guru PAI dalam mengajar mata pelajaran PAI, serta kelebihan dan kelemahan dari metode, strategi, dan teknik tersebut. Di sini saya mewawancarai Ibu Maria Eti Monika yang mengajar PAI di kelas 7 SMP. Baiklah, saya akan langsung menyampaikan mengenai poin-poin tersebut. Yang pertama, metode. Metode merupakan praktek atau cara mengajar seorang guru agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun metode yang digunakan narasumber dalam mengajar di kelas antara lain, yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. Kelebihannya yang pertama, guru dapat melihat siswa yang pandai, sedang, dan kurang. Dan yang kedua, untuk mendapat umpan balik atau feedback. Kekurangannya, guru sulit mengatur alokasi waktu dan minat siswa yang berbeda terhadap materi. Saran saya, guru harus bisa membangkitkan minat siswa dengan cara ajukan soal cerita yang menarik seperti kisah Nabi dan Rasul dengan pembawaan yang menarik atau tidak membuat siswa merasa bosan. Kemudian metode yang kedua yaitu tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, dapat juga dari siswa ke guru. Kelebihannya yang pertama, mengembangkan keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat. Yang kedua, guru bisa mengetahui sampai sejauh mana penguasaan siswa tentang yang telah dipelajari. Yang ketiga, siswa akan lebih aktif berpikir dan menyampaikan pikirannya melalui berbicara. Kelemahannya, yang pertama, kebanyakan siswa merasa takut untuk menyampaikan pendapatnya, terlebih apabila mereka tidak memahami pelajaran tersebut. Yang kedua, banyak waktu yang terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaannya. Saran saya, guru harus bisa mendorong siswa untuk berani dengan mengemukakan pendapat mereka, seperti memberikan hadiah apabila mereka bisa menjawab pertanyaan dan tidak memberikan komentar yang berlebihan kepada siswa agar mereka tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. Kelebihannya, membantu siswa memahami dengan jelas jalannya suatu proses suatu benda. Kekurangannya, para siswa kadang sukar melihat dengan jelas benda yang ditampilkan. Saran saya, guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih baik untuk keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian metode yang digunakan yaitu problem solving. Adalah sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan siswa berperan aktif dan mampu berpikir. Kelebihannya yang pertama, melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. Kekurangannya, yang pertama, memerlukan cukup banyak waktu dan memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. Saran saya, guru harus mampu meningkatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan yang akan disampaikan kepada peserta didik agar proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Kemudian strategi yang digunakan. Strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi yang digunakan narasumber adalah
Setiap memulai pembelajaran setelah berdoa memakai apersepsi, baru masuk ke pembelajaran. Kelebihannya, guru dapat lebih memastikan jika peserta didik sudah siap dalam menerima pembelajaran. Kelemahannya, guru akan sedikit mengalami kesulitan dalam mencari apersepsi yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Saran saya, untuk membawa pikirannya fokus kembali kepada materi ajar, tentunya guru harus memiliki strategi dalam menarik perhatian siswa. Contohnya seperti menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi, membuat kuis singkat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian teknik yang digunakan. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Adapun teknik yang digunakan yaitu teknik ceramah, yaitu memberikan penjelasan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu. Kelebihannya, pembelajaran dapat berlangsung tertib, materi dapat disampaikan dengan jelas, dan caranya pun sederhana. Kekurangannya, siswa menjadi lebih cepat merasa bosan, kemudian alur pembelajaran juga monoton, akhirnya motivasi siswa untuk belajar akan menurun. Saran saya, guru harus bisa membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan menarik, seperti menampilkan video animasi terkait materi pelajaran pada saat menyampaikan materi. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik tanya jawab. Merupakan suatu teknik di mana guru memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa yang bertujuan membangun pemahaman mereka akan materi yang sedang dipelajari. Kelebihannya, guru pada saat tersebut mampu mengetahui sejauh mana pemahaman siswa akan materi sehingga bisa menentukan untuk mengulang pembelajaran. Kekurangannya, kebanyakan siswa akan merasa takut untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Saran saya, guru dalam menerapkan metode pembelajaran lebih bervariasi sehingga siswa tidak merasa bosan dan siswa menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik demonstrasi. Merupakan sebuah teknik yang memberi kesempatan siswa melakukan praktik di dalam proses pembelajaran, baik berupa eksperimen maupun demonstrasi. Kelebihannya, siswa dapat lebih memahami proses dan hasil. Ini merupakan sebuah hal yang sangat berharga karena siswa tidak hanya mengingat saja. Kekurangannya, dibutuhkan biaya dan fasilitas tertentu untuk dapat membuat teknik pembelajaran demonstrasi. Hal ini dapat berlangsung dengan baik dan perlu dipikirkan oleh semua guru dan fasilitator pendidikan yang ingin menggunakan teknik tersebut. Saran saya, guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan model demonstrasi dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik problem solving. Adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diminta diberi kesempatan dan dimotivasi untuk memecahkan suatu masalah yang sengaja disajikan dalam proses belajar mengajar. Dalam teknik ini, siswa diminta untuk mengembangkan cara berpikirnya agar tidak hanya terpaku pada apa yang ada di buku pelajaran, tetapi mengaitkan teori, materi, dan ilmu yang sudah mereka dapatkan untuk bisa memecahkan permasalahan. Kelebihannya, sangat baik untuk mengajar siswa dengan kecerdasan intelektual yang baik dan mampu mengembangkan kreativitas mereka dalam mencari solusi-solusi alternatif yang bahkan mungkin belum pernah ditemukan sebelumnya. Kemudian, kekurangannya, banyak siswa tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya.
Saran saya, guru harus bisa memilih masalah yang tepat untuk diselesaikan dan sebagai guru memiliki suatu pemecahan yang pasti dan secara umum dapat diterima. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.